imam yang mengikutinya selalu diberikan sehat panjang, ditambah-tambah barokahnya oleh Allah, ditambah-tambah mustajab doanya oleh Allah. Semoga barokah yang Allah limpahkan kepada beliau juga dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Sejenak tadi saya mendengarkan nasihat dari guru-guru kita. Sebelumnya menceritakan tentang suratil Fatihah. Betul? Saya hanya mengambil sepenggal saja. Di dalam Al-Quranul Karim, suratul Fatihah itu dikatakan sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Artinya minimal 17 kali kita mengulang-ulang ayat tersebut di dalam karena itu hukumnya adalah rukun daripada ibadah sholat. Ada di dalam suratul Fatihah itu ada bunyinya yang kita sering baca, sering ingat juga, iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Syekh Nawawi mengatakan iyyaka na'budu ay la na'budu ahadan siwaka. Tidak ada satupun yang kita sembah kecuali Allah, Wa iyyaka nasta'in ay bika nasta'inu ala ibadatik, fala haula anil ma'siyah illa bi'ismatik, wala quwata ala ta'at illa bitaufikika. Ketika kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, maknanya apa? Dengan sebab pertolongan, ay la na'budu, dengan kata-kata Imam Nawawi, la haul ay, tuh jadi lupa dah tuh, ay bika nasta'in wa ala ibadatik, dengan sebab pertolonganmu lah kami bisa ibadah. Jadi ibadah kita diibadahkan oleh Allah, ibadah kita diibadahkan oleh Allah. Fala haula anil ma'siyah, tidak ada satupun kemampuan kita meninggalkan segala maksiat illa bi'ismatika, kecuali dengan perlindungannya Allah. Jadi jangan mentang-mentang rajin ke masjid, mentang-mentang rajin muter tasbih, apa tahu yang dibaca, udah merasa paling benar sendiri, betul? Udah merasa paling hebat sendiri, betul? Padahal karena sejatinya semuanya dari Allah. Wala quwata ala ta'at illa bitaufikika. Gak ada satupun kekuatan kita menjalankan taat kecuali memang dikasih taufik oleh Allah. Hidup jamaah manakim. Makanya dikatakan dalam sebuah syair ya, ini adanya di lagu dangdut, nggak apa-apa, tadi juga kiai-kiai pada nyanyi soalnya. Bila memandang langit, jangan lupa bumi, kerja mencari duit, jangan lupa, wah jangan lupa istri. Emang kadang suka begitu Bu, ya mohon maklum dah. Kalau kita sama anak inget terus, lihat anak orang inget anak sendiri, betul Pak ya? Ingat lihat bini orang lupa sama bini sendiri. Betul lah, betul. Terusannya apa tadi? Bila memandang bulan, tentu malam hari, lupakan kewajiban, berdosa kau nanti. Hidup jamaah manakim. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang beliau sampaikan mendatangkan manfaat dan barokah bagi kita, keluarga kita, dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah manakib rahimakumullah. Selanjutnya zikir manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, dipimpin langsung oleh guru dan orang tua kita bersama, Abah
Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma sholli ala Muhammad bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad. Mik satu, mik utama. Biidznillah waridallah. Mik utama. Bil barakah wal karamah. Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah. Allahumma sholli ala Muhammad. I love you buat semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang mendang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat Engkaulah Nabi, mentarinya umat,
Engkaulah Nabi, cintanya umat. Engkaulah Nabi, cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Ya Nabi Salam alaika, ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawat. Engkaulah Nabi, sayang ke umat. Engkaulah Nabi, cinta ke umat. Engkaulah Nabi, welas asih ke umat. Siang malam mikirkan umat. ya Nabi Salam alaika, ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Waliullah. bil barakah wal karamah. Syekh Abdul Qadir Waliullah, bisyafaat Nabi Muhammad, biidznillah waridallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Waliullah. Allahumma salli ala Muhammad. Dosa. Berapa meter? Hah? Ayo, ini ke depan masih kosong itu. Maju aja, maju sini. Ayo, enggak bukan ini, itu yang itu tuh, yang baru datang. Ayo, maju. Yang baru datang, udah, yang sudah duduk, udah biarin yang ini, biarin. Itu tuh, yuk.
Sudah cukup? Ya sudah ya. Belum ngomong masih ya. Ikutin Abah dulu ya. Kita dzikir sejenak. Cek satu. Cek satu. Enakan yang gede ya. Kalau kecil tuh nampel jangan turun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya ikutin Abah dulu. Kita dzikir sejenak agar hati kita ini lunak. Jangan terlalu ini ehonya campur suaranya. Ehonya terlalu kecil, anu terlalu besar. Kita dzikir sejenak agar hati kita menjadi lunak. Kalau hati sudah lunak, insya Allah nasihat akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridoka madlubi. Ilahi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi Sayyidina Sultanin Aulia Syabdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li abi wa ummi astaghfirullah al-azim 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 li mik satu, mik utama, kabel, mik kabel. Al-azim li abi wa ummi astaghfirullah, mik kabel. Al-azim li abi wa ummi astaghfirullah 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 al-adim li ustadi 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 astaghfirullah al-adim lil muslimin wal muslimat 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 astaghfirullah al-adim lil mu'minin wal mu'minat 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 astaghfirullah al-adim lil mu'minin al-ahya'i minhum bal ambat wa atubu astaghfirullah al-azim wa atubu ilaihi 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 astaghfirullah al-azim wa
وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة 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 والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا رسول الله صلى الله على محمد 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 يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين 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 يا كفي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كفي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كفي يا غني
Ya Fattahu Ya Razak Ya Kafi Ya Ghani 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 Ya Fattahu Ya Razak Rabbi Yasir tu'asir Rabbi yasir wala 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 tu'asir Rabbi tammim bil khair La ilaha illa anta subhanaka Inni kuntu minadh dhalimin La ilaha illa anta subhanaka Inni kuntu minadh dhalimin La ilaha illa anta subhanaka Inni kuntu minadh dhalimin La ilaha illa anta subhanaka Inni kuntu minadh dhalimin La ilaha illa anta subhanaka Inni kuntu minadh dhalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya Allah ya hayyu ya qayyum 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 Ya Hayyu Ya Qayyum Amin Ya Rabbal Alamin Rabbana taqabbal minna Innaka antas sami'ul alim Amin Ya Rabbal Alamin Rabbana taqabbal minna Innaka antas sami'ul alim Amin Ya Rabbal Alamin
Afdhalu dzikri la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu matiin aja dulu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang enak soundnya ya. Coba satu. Berat ke perut itu. Cek satu. Tapi jangan terlalu udah ehonya jangan dirubah lagi. Oh tadi nguring karena itu nyala juga tadi ya. Itu yang bikin gak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Fatih lima uhlih wal khatimi lima sabat naziril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa middarihil adim. Al-qail fi kitabil aziz bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabsiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah. Yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya sayangi dan selalu ada di hati seluruh jamaah manakib dan imam manakib. Aku ada, engkau pun ada. Engkau ada, aku pun ada. Karena kita ada, karena cinta. Dan juga aparatur pemerintah baik sipil maupun militer yang saya hormati dan saya banggakan, serta para alim ulama, para sesepuh, para habaib, para asatid yang hadir pada malam hari ini. Semoga senantiasa mendapatkan barokah dari Allah. Juga siapa? Abi Rohman ya. Kecil orangnya tapi keyakinan dan semangatnya. Betul apa betul? Yang penting adalah semangat cintanya. Ini semua acara ini sudah cerita ada Wanto. Apa? Wanto. Duh, gimana soundnya ini? Coba dienakin dong. Cek satu. Jangan kalau udah enak jangan dirubah-rubah. Sound itu nomor satu. Kalau soundnya nggak enak, moodnya hilang kayak gini nih. Moodnya kalau
terlalu ini, ehonya terlalu tinggi, terlalu besar, terus bassnya juga gitu. Sayang, udah persiapan sekian hari lamanya. Ini intinya ya. Saya pernah dulu pengajian tuh, kayak Hadi tuh tahu tuh, di musola masih ya, wiridan. Soundnya mati-matian, saya banting aja sama saya itu. Hanya nggak pakai sound, saya hanya ruwet sendiri jadinya. Tapi besoknya ada yang gantiin. Yo, masih di musola ya. Di atas saya ambil aja ini, saya banting aja sudah amplinya itu. Ini merusak tatanan ini. Moodnya kurang. Kalau tahu gitu bawa mood saya tadi itu. Jadi semoga perjuangannya ini nguruk itu, yang diuruk tuh katanya apa namanya? Rawa diuruk. Jadi kalau mau tahu barokah, seandainya nggak ada acara pengajian malam ini, itu nggak diuruk gitu masih. Jadi kalau tanya, katanya pengajian manakib itu bawa barokah, itu barokahnya kenyataan itu. Belum apa-apa, belum datang sudah diuruk ya. Nah, juga seluruh imam manakib, ini ada Pak Wanto, ada Haji Iksan, Haji Adim, ada Pak Haji Ismail, ada Pak Haji Masum. Nah, kalau mau belajar yakin lagi Pak Haji Masum, beliau tuh ikut saya semenjak dari tahun 96. Habis itu dari 96, tadinya bagus, usahanya juga bagus besi tua. Terus waktu saya bangun masjid, saya punya uang 400.000. Begitu Al-Fatihah saya bilang, saya cerita aja lah, nggak usah ceramah ya. Mau saudara-saudara, soalnya kayak gini, cerita aja deh. Udah mending cerita aja lah. Ya, kenapa cerita apa? Hidup ini isinya cerita. Kesana kemari isinya cerita. Kalau nggak cerita utang, ya Banda, cerita dagang, wah cerita macam-macam. Hidup ini cerita. Jadi kalau kamu masih bisa cerita, berarti kamu masih, ya sudah. Betul apa betul? Hidup ini cerita. Ayo berceritalah kamu tentang cerita yang baik. Yang penting ending dari sebuah cerita itu adalah kebaikan. Betul apa betul? Makanya saya mau cerita aja sudah. Pak Haji Masum itu ikut Abah masih 96. Saya belum ada masjid. Tahun 99 saya bangun masjid, ya dia. Kayak Hadi ini saksi juga ini, beliau ini. Tahun 99 saya bangun masjid, punya uang 400.000 waktu itu. Saya bilang, saya tidak punya uang, tapi saya punya Allah. Ini saya mau bangun masjid ini, saya punya uang 400.000. Saya balik, Allah kaya, Allah cukup, Allah yang mencukupin masjid ini. Al-Fatihah gitu saya. Dan ada namanya Dadang gitu ya. Dadang, namanya Dadang, lupa saya Dadang siapa. Saya nyumbang Pak Kiai waktu itu. Nambah 500.000, jadilah 900. Alhamdulillah berdirilah masjid yang di Cibitung waktu itu 3 lantai. Saya cerita dulu masjid nih. Ini belum selesai, ceritanya gawat ini ya. Inilah keyakinan. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Allah bukan hanya kita sembah sebagai Tuhan, tapi Allah adalah di atas segalanya. Allah yang mendiamkan kita, Allah yang menggerakkan kita, Allah yang memberikan keinginan kepada kita, dan Allah pula yang mewujudkan semua harapan dan keinginan kita. Yakin seyakin-yakinnya. Akhirnya setelah itu Pak Haji Masum tuh gali sudah pondasi. Ada kemisti juga waktu itu ya. Nah, terus saya dikasih kambing. Kambing jenggotnya panjang gitu. Gak ada yang jenggotan, gak ada kan ya. Nggak takut singgung. Jangan tersinggung. Jenggotnya panjang memang kambingnya itu. Terus saya bilang, hai kambing, kemisti saksiin ya, Ki Hadi juga saksiin ya. Kambing ini saya kasih nama sekarang. Hai kambing, detik ini saat ini ku kasih kamu nama Tosan, saya bilang. Saya kasih nama kamu Tosan. Dengar itu. Kalau kamu saya panggil Tosan, samperin saya. Saya pindah ke sana. Hai Tosan sini, langsung lari itu, hai Tosan. Kambing saja nurut ya.
Waktu itu Pak Haji Masum datang saya. Beliau tuh orangnya ada tuh. Anu ya, kamu anu nah, betona, bedina semen yang koi kan bawa truk dia. Bodoh, mereka di mah, bener material kita pun tuh. Artinya ada Pak Masum. Ada di mana? Anu, yai, ada di material belum diambil. Akhirnya dia yang nanya, dia yang ketempuhan. Beliau sendiri yang beli pasir, itu awalan. Nah, setelah bangunan masjid berjalan, tinggal sudah naik 2 lantainya sudah. Mau ngecor ke 3 lantai itu udah ngecor-ngecor, udah ada duit. Sekalipun ada yang nyumbang 200, 300, ngecor apa 300? Akhirnya buat apa? Saya buat main layang-layang itu. Orang yang nyumbang 1 juta, saya bikin layangan. Nyumbang 300, saya bikin layangan. Terus nanya, kok dibikin layangan bah? Lah, kalau dibikin beli semen tak cukup, buat ngecor gak cukup, buat layangan banyak yang nonton itu saya bilang. Cukup sudah. Salahnya siapa dikirimin sedikit? Udah tahu butuhnya banyak. Sudah, habis gitu bla bla bla. Saya tiba-tiba saya ngamuk. Marah-marah saya itu. Dinding sebelah pengen saya tendang sampai luka saya. Kalau begini nggak usah dimulain sekalian. Kalau nggak diterusin, kalau kayak gini gimana ini? Siapa yang menerusin? Marah, tidak tahu marahnya sama siapa, saya nggak tahu. Kalau kayak gini caranya, kalau nggak mau diterusin, kalau nggak mau dilanjutin, nggak usah dimulain. Ngapain dimulain kalau dilanjutin? Apa saya nggak punya modal? Kalau kayak gini caranya, bikin malu saja. Mau robohin sama saya. Nah, malamnya gitu, Haji Aziz datang. Namanya Pak Haji Abdul Aziz. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita mari kayak bangun masjid yang. Lo tahu tak mari kita tanya bon. Ada yang ngerti bahasa ini? Punya itu. Pak Haji Aziz nanya, belum selesai Kiai Anubah bangun masjidnya. Sudah tahu tidak selesai masih nanya aja. Ngamuk saya begitu agak tahu. Anubah biarin bah, saya yang mau menyelesaikan. Nah itu baru hasilnya ngamuk saya. Selesai. Ya, kirimin semuanya selesai. Nah, itulah yang namanya barokah. Apa tuh barokah? Khairun ilahiyun atau amrun ilahiyun. Pekerjaan tuh Tuhan. Bukan pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Kebaikan tuh bukan pekerjaan siapa. Hanya Allah yang bisa bekerja atas kita dan kita semuanya. Selain Allah tidak bisa. Betul apa betul? Itu khairun ilahiyun atau kebaikan dari Allah. Kebaikan Allah. Maka dari itulah termasuk pengajian malam ini. Ini semua barokah, sampean datang nih barokah. Apa barokah ada? Barokah memang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Satu ketika saya ada tamu namanya Kiai Rohim dari Pasuruan. Sempat di saya juga. Setelah itu beliau mau pulang. Saya tidak punya uang. Saya kalau ada kiai datang kan pasti nyanguin saya. Jadi kalau ada tamu dari Jawa gitu pasti saya kasih sangu, apalagi kiai. Kadima ya, saya bahasa Indonesia saja ya, tapi dialog saya itu dialog Madura waktu itu. Anu Kiai, saya mau izin pulang. Oh ya, sekarang ge, waktu itu nasi bis waktu. Bis waktu itu masih sekitar 60.000 kalau enggak salah. Bis itu dari ini ke Jember itu sudah. Saya enggak punya uang, Kiai. Tidak apa-apa, Kiai. Saya yang penting minta izin saya sudah ada ongkos. Ntar dulu, tidak bisa gitu. Tunggu dulu ya. Ini dinding, saya nempel dinding. Saya ambilin sampean duit, saya ambil di dinding. Digituin. Ini Kiai, pegang. Suruh pegang, awas jangan lepas. Segini megangnya nih. Awas sih. Tangan saya di atas, pegang, awas pegang, sudah. Jangan lepas ya. Udah pegang, yang kenceng tuh. Ini Kiai saya gituin, nurut juga dia. Awas jangan dilepas sudah. Buat sangu sampean jangan dilepas. Kantongin. Sudah, lepas, tutup. Sudah Kiai. Paling hatinya ngomong kali, nggak ada apa-apa ini gitu. Memang nggak ada apa-apa. Sambil pegang yang kenceng, set, Kiai pegang. Awas jangan lepas, pegang yang kenceng. Masukin di sakunya, masukin. Tutup. Sudah Kiai, sudah. Buat sangu Kiai. Jangan sampai lepas, sudah Kiai. Saya yakin hatinya ngomong, kok nggak ada apa-apa sih gitu. Ini saja apa hakikat di sini nanti itu. Setelah itu, tidak berapa lama,
ada mungkin sekitar 10 menit. Datanglah namanya Haji Prayit. Waktu itu belum haji. Assalamualaikum, Mas Prayit, masuk Mas Prayit. Sama Udin Abah, Kiai. Udin itu ponakannya. Dia pegawai pajak waktu itu. Terus kasih teh, enggak lama, Kiai, ini Udin mau nyampaikan sesuatu. Oh iya, Kiai, saya sudah niat, saya ada hajat, saya ada sedekah mau kasihkan kepada Kiai. Oh iya, terima kasih banyak. Pakai amplop. Bla 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 pulang. Nah, ini Kerohim yang tadi sambilin di tembok. Sudah datang sekarang gitu. Paling baru, kirain ini jadi duit gitu. Saya kasih Rahim, buka gitu. Saya tidak punya uang sama sekali juga. Udah buat sampean semua tuh Rahimnya. Alhamdulillah, buka dulu Rahim, biar saya tahu Allah kirim berapa. Begitu dibuka 1,5 juta, dihitung. Berapa? Buat sampean semua Rahim. Berapa? 1,5 juta Kiai. Sambil melongo dia kaget kali. Kebanyakan Rahim, saya minta dong 500. Saya minta 500. Ini kan sudah hadiah. Saya yang ngasih, saya yang minta. Jadi bagi dua aja saya minta 500. Wong saya tidak punya duit sama sekali juga. Apa artinya? Pegang, set. Dia pegang apa? Yang yakin ya pegang. Kan tidak ada apa-apa. Nampak apa enggak? Ada enggak? Enggak ada. Karena yakinnya diwajibkan dengan nyata. Apa yang diyakini akan menjadi nyata. Tapi keyakinan tidak bisa digenggam dengan tangan. Keyakinan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Keyakinan tidak bisa diraba. Nah, pertanyaan saya itu yang nggak waras tuh Kerohim apa saya ya? Itu sama-sama nggak waras kalau saya bilang itu. Diambil beneran. Kiai lo punya pesantren. Mending kalau kiai karbitan, bukan kiai asli itu di Pasuruan itu. Itulah sebuah keyakinan. Sama dengan jamaah ini. Ayo tanamkan keyakinanmu. Hidup boleh, mau susah, mau terserah. Ini hanya cerita kehidupan. Yang penting di tengah-tengah cerita, di dalam cerita ada ruh. Sebuah film atau sinetron atau lagu sekalipun, lagu itu bercerita. Bener nggak? Lagu itu isinya cerita. Kalau cuma cerita nggak ada ruhnya, nggak ada rasa. Begitu juga kita ngaji. Kalau nggak ada ruhnya, apa ruhnya kita ngaji? Apa ruhnya kita ibadah? Yakin kepada Allah, itu ruh yang bisa hidup. Andaikan jamaah ini tidak punya keyakinan, sudah Pak, sudah macet pengajian ini sudah. Betul apa betul? Seandainya jamaah manakib tidak punya keyakinan, sudah nggak datang lagi ke Kerawang, nggak akan datang lagi. Karena masih ada keyakinan, biar hidup dalam penderitaan, hinaan datang bertubi-tubi. Hari ini tersenyum, besok menangis, tetap karena masih ada yakin. Saya yakin pertolongan Allah pasti akan datang. Saya yakin doa pasti Allah kabulkan. Itu yang tetap menghidupkan iman kita, wahai jamaah. Andaikan iman kita nggak ada ruhnya, ya bayangin aja kalau orang hidup tidak ada ruh, artinya apa? Mati, wujudnya ada tapi tak gelbu. Nggak gelbu itu apa? Gelbu itu apa? Kalau bernafas Indonesianya gelbu itu, hah? Apakah gitu tuh? Ya anggaplah gelbu lah. Ya repot, bahasa Indonesianya gelbu itu apa coba? Hah? Ya nafas, berdenyut. Ya masa berdenyut di ini, masa perut berdenyut? Udah lah nggak usah bahas itu, yang nggak penting kenapa dibahas? Ini yakin, betul Pak? Sama dengan bapak dan ibu. Kalau tidak ada keyakinan, kepercayaan satu sama lain, apa yang terjadi? Ya apa tidak? Saling curiga. Maka dari itulah bersyukur kita kepada Allah. Bukan hanya dikasih hidayah berupa iman, tapi di iman itu ditiupkan oleh Allah satu keyakinan yang berada dalam keimanan kita, sehingga kita hidup dengan iman sampai saat ini. Betul? Hidup jamaah manaqib. Udah tahu nyungsep masih luar biasa. Kenapa? Karena yakin. Betul?
Nah, disitulah wahai jamaah. Terkadang jamaah ini banyak yang sudah lama tidak pernah datang lagi ngaji. Tapi bagi saya, walaupun lama tidak datang, 1 tahun tidak datang, ketika masih ada keyakinan. Jadi ruhnya cinta, ruhnya iman itu harusnya ya, ruhnya yakin adalah cinta, keyakinan, yakin si yakin. Tapi kalau nggak ada cinta, nah tidak akan bisa bertemu. Keyakinan ada, cinta tetap ada. Walaupun jasad berjauhan, tidak pernah berjumpa, tapi masih ada cinta. Begitu dengar nama yang dicintai, dia akan datang bergetar rasa hati. Betul apa betul? Betul apa betul? Walaupun 10 tahun tidak pernah ketemu, tidak pernah duduk bareng lagi, tapi kalau masih ada cinta, tetap begitu dengar ada yang dicintai di dekatnya, dia akan datang mendekat. Itulah yang kata Rasulullah, yusyarul mar'u ma'aman habba ilaih. Manusia kelak akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Walaupun jauh di mata, tapi dengan cinta akan terasa dekat di hati. Tapi kalau sudah nggak ada cinta, nggak usah jauh, di depan mata saja nggak ada rasa. Ya, senyum si senyum, tertawa si tertawa, ngobrol si ngobrol, duduk si duduk, ngopi bareng, makan bareng. Tapi kalau nggak ada cinta, nggak ada rasa. Nangkring si nangkring, tapi nggak ada cinta, nggak ada rasa. Nggak tahu nangkring apanya. Betul? Maka ayo jadikan cinta ini ruh di dalam kehidupan kita, dan jadikanlah keyakinan ini ya, ruh itu jadikan keyakinan sebagai ruh di dalam keimanan kita kepada Allah, supaya hidup iman itu. Contoh, kamu berdoa, tapi kalau nggak ada ruhnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa, itu Quran itu malah. Tapi kalau nggak ada keyakinan, nggak ada rasa, karena nggak ada keyakinan, habis doa ngelamun aja. Ada apa? Kapan hidup ini bahagia? Padahal baru doa. Kok hidup kok nggak pernah seneng, hidup kok nggak pernah ngerasain enak, hidup kok nggak pernah bahagia. Padahal baru saja berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Baru saja. Karena nggak ada keyakinan. Coba jamaah manaqib. Karena yakin yang punya hutang, Allah berikan jalan keluar bisa lunas hutangnya. Amin, yakin, padahal nambah hutangnya, tetap aja saya yakin. Iya Mbak Dina. Jadi hidup itu pingin enak apa enggak enak? Kalau hidup pingin enak, carilah kebahagiaan di dalam hidup. Di mana letak kebahagiaan? Kebahagiaan tidak ada pada orang lain. Kebahagiaan tidak ada kepada suami kamu. Kebahagiaan tidak ada kepada istri kamu. Kebahagiaan itu ada pada diri kamu sendiri. Kamu boleh punya suami, boleh kamu punya istri Mbak Hindia, hidung mancung Mbak Putri Hindia, betul? Mata belok Mbak Mata Hemamalini, bodinya body gitar Spanyol, betul? Betul apa betul? Tapi kalau nggak ada cinta, ada rasa? Nggak ada, nyut-nyut tuh nggak ada. Pak, ada bapak kerja banting tulang, ngebecok, dimuat macam-macam berat, ngelihat tuh sampai kasihan. Tapi dia tidak pernah mengeluh, dia tetap bekerja keras. Kenapa? Karena ada yang dicintai. Coba kalau dia sendirian, tidak punya istri, tidak punya anak, kira-kira mau nggak kerja berat kayak gitu? Nggak akan mau. Betul? Ayo, buatlah hidup ini semakin hidup. Dengan cara apa? Buatlah hidup ini buatlah hidup semakin bersama siapa? Bersama Allah yang Maha Hidup. Tiupkan di dalamnya, alirkan di dalam hidup ini, yaitu cinta. Kerjaan harus kamu cintai. Kalau kamu mencintai pekerjaan kamu tidak akan merasa lelah, bosan dengan pekerjaan itu. Biar gaji kecil kalau kamu seneng. Nah, awal buah cinta itu dari mana? Dari seneng dulu, betul enggak?
Yang seneng dulu, ngaji seneng, perawalan seneng. Tidak mungkin ujuk-ujuk jatuh cinta. Seneng dulu, setelah seneng, karena sudah seneng datang berkali-kali. Karena sudah datang berkali-kali, weting trisno, jalaran soko, baru sudah seringnya bertemu, akhirnya tumbuh rasa cinta. Suaranya masih kenceng dari dulu, ge. Emang luar biasa. Mau bicara apa? Selama ini saya kemarin tadi ngobrol dengan Kiai Abun dari Aceh itu, datang setiap bulan datang itu. Kenal sama Abah, langsung jatuh cinta. Kalau kita seneng sama seseorang, kadang orang sering dikasih hadiah. Betul enggak? Kita nih bekerja, kalau pekerjaan kita bagus kadang dikasih bonus. Gampangnya kasih hadiah. Sama kita sholat kadang dapat pahala. Tandanya Allah tuh seneng kalau kita sholat. Betul? Tapi apakah sholat cukup kamu cari pahala? Rugi kalau kamu cari pahala. Pahala dalam sholat tidak perlu kamu cari. Pahala dalam ibadah tidak perlu kamu cari. Sebab Allah sudah janji, fa inna ma'al usri, ya betul gitu, benar. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun pekerjaan baik, itu ada balasannya. Tidak perlu kamu mengharap itu. Kamu ngaji, kamu ibadah, kamu haji nyari pahala. Ngapain ngaji cari pahala? Wong pahala pasti dikasih. Pokok kamu berbuat kebaikan, pahala pasti Allah kasih. Lalu apa yang harus kamu cari, Abah? Cari cintanya yang memberi pahala. Betul? Betul? Kamu kerja cari gaji. Kalau kamu kerja cari gaji, ya selamanya cari gaji. Setiap tahun demo minta naik gaji terus. Betul? Kenapa yang kamu cari itu gaji? Begitu gajinya kecil, kamu tidak semangat. Begitu gajinya kurang, kamu gak semangat. Lalu apa yang harus dicari, Bah? Gaji berapa saja kamu terima. Tapi sungguh-sungguhlah kamu dalam bekerja, cari perhatian. Bagaimana bos pemilik pabrik ini melihat saya. Bangga dengan saya. Senang dengan saya. Kalau pemilik pabriknya sudah senang, nanti dipanggil. Itu siapa? Ini kok rajin banget, dipanggil. Ditanya, diwawancara, lama-lama disenengin. Kalau sudah disenengin, apa yang terjadi? Disenengin owner kok ya, disenengin owner pemilik. Gajinya memang kecil, tapi karena disenengin, sering tahu-tahu naik motor. Dari mana? Dibeliin bos. Gajinya sih nggak naik. Kenapa nggak naik? Takut timbul cemburu sosial. Tapi bonus yang lain itu yang banyak. Kenapa? Karena sudah dicintai. Begitu juga saya datang ke tempat ini bersama jamaah. Saya tidak mengajak jamaah nyari pahala. Betul? Betul apa betul? Ayo dekat ke kiai. Biar dapat barokah. Dekat itu sudah pasti dapat barokah. Dekat ke kebaikan itu pasti dapat barokah. Kamu mendekat ke masjid aja dapat barokah. Tapi jangan cuma barokah yang kamu cari. Saya waktu di pondok itu sampai dibilang sama teman saya, itu caper kata. Cari perhatian, biar dialem sama kiai. Saya jawab, boh, kalau kiai saja nggak ngalem saya, gimana Allah mau ngalem saya? Saya bilang, buat saya tuh jadi tolak ukur. Kalau guru saya aja sudah seneng dengan saya, berarti Allah juga seneng sama saya. Gitu saya. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Tolak ukur buat saya. Makanya jangan bikin kesel guru. Kalau gurunya sudah kesel, oh berarti Allah juga kesel. Kalau orang tuamu sayang pada kamu, berarti Allah akan sayang sama kamu. Jadi kalau teman-teman saya ngaji, saya ngangkut pasir. Jadi yang fa'ala yaf'ulu, aduh pusing saya kalau kayak gitu. Lebih baik ngangkut pasir saya waktu mondok waktu itu. Disuruh milih kan, milih ngaji apa milih
ngangkut pasir, milih kerja ngangkut pasir jadi pondok. Alhamdulillah yang ngaji kitab itu gak jadi kiai, justru saya yang jadi kiai. Akhirnya coba saya telah saya cari tahu, oh ternyata ulama-ulama hebat dulu itu karena pengabdiannya. Kiai Hasyim Asy'ari karena ngabdinya kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi hebat sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Betul? Kiai As'ad itu keramat, hebat karena cintanya kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Saya demikian karena cintanya saya kepada Kiai As'ad, Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil Bangkalan, kepada wali-walinya Allah Kiai Hamid Pasuruan, Sunan Wali Songo, cinta kita kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, sehingga di Kerawang di tempat ini ramai ketika ada zikir manaqib. Kalau ngandalkan diri sendiri, apalah arti kita? Kun ma'allah fa illam takun ma'allah, kun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusluka ilallah. Jadilah kamu orang yang bersama Allah kalau bisa. Kalau tidak bisa menjadi orang yang bersama Allah, kun ma'aman kana ma'allah, kun ma'allah. Terus fa illam takun ma'allah, maka apabila kamu tidak bisa menjadi orang yang bersama Allah, kun ma'aman kana ma'allah, jadilah kamu orang yang bersama Allah, fa innahu yusluka ilallah. Mereka dapat menjadi wasilah bagimu kepada Allah. Betul apa betul? Kalau dekat ke kiai, kira-kira dipanggil apa? Dipanggil pelacur, penjudi, penzina, maling, bajingan, rampok. Dekat ke kiai dipanggil apa? Jalan bareng kiai dipanggil apa? Oh, santrinya kiai. Kalau kiai jalan bareng pelacur dibilang apa? Oh, Bu Nyai, gitu. Kiai bareng Bu Nyai. Iya banda. Jadi nempel ke kiai jadi santri, ditempeli kiai pun tetap. Entar dulu lah. Betul apa betul? Ya masa iya, kan tidak mungkin. Masa iya sih kiai nenteng itu kan gitu. Oh, siapa itu? Kok aku, Bu Nyai, Bu, masih muda ya. Padahal mulai ngambil di dalam itu diteng-teng gitu. Jadi kalau sudah kadung bagus, yang dipegang apapun jadi bagus. Paham nggak? Orang kalau sudah dimuliakan oleh Allah, pasir dipegang itu bisa jadi emas. Ya enggak? Tapi kalau sudah disungsepkan oleh Allah, emas dipegang jadi pasir. Percaya apa enggak? Sama-sama baju. Oke, Pak Jokowi, Pak Presiden pakai baju misalnya harganya 100.000. Ada tukang becak pakai baju, jangan tukang becak, orang melarat gitu aja lah ya. Orang melarat pakai baju harganya 1 juta atau 10 juta. Terus bilang ini baju Pak Jokowi. Berapa terus? Oh, itu tidak dapat 5 juta itu, maling 10 juta. Betul? Tapi yang tukang beca atau yang melarat pakai yang 10 juta, siap, bagus juga lo punya baju. Berapa duit? Dapat nggak 50.000? Betul apa betul? Apa artinya? Sesuatu yang nempel kepada yang dimuliakan oleh Allah akan ikut dimuliakan. Biar barang rongsok, barang jelek, pelacur, senuk, siapapun, kalau nempel kepada ulama akan dimuliakan oleh Allah. Nempel ke kiai akan dimuliakan oleh Allah. Begitu juga yang ditempelin kiai juga akan mulia. Makanya kalau jadi kiai jangan pelit-pelit. Salaman aja pelit. Kasih sudah, kasihan, biar kecipratan kemuliaan yang Allah berikan kepada dirinya. Cerek-cerek lah. Jangan pelit-pelit ya. Kiai itu dimuliakan oleh Allah. Berbagilah biar mereka juga kecipratan. Doa saya bicara haram, haram melulu yang bicarain. Apa haram, apa haram. Giliran di ketemu berdua saja. Saya nggak ngomong begitu loh ya. Jangan gitu antum. Haram itu kan tergantung niat dari hati. Ya benda. Ya benda.
Saya itu kadang sudah punya wudhu, punya wudhu saya. Udah jalan mau naik panggung, wis robot, salaman, iya, udahlah, iyalah habisin lah. Tapi walaupun saya salaman, otong saya nggak bangun, nggak salaman, ngebayang, tapi bangun, nyut apa coba? Apa hukumnya itu? Tanya itu ke Bambang Genas itu. Wallaki yanduru ila qulubikum. Allah tuh melihat kepada hati kita, bukan perbuatan kita. Betul? Betul apa betul? Sepintas perbuatannya seakan-akan urusan dunia, tapi ternyata jadi urusan akhirat karena niatnya yang tepat kepada Allah. Innamal amalu bin, sepintas seakan-akan ini urusan akhirat, gak taunya urusan dunia. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di hati kita. Maka dari itu, terserah orang mau berkata apa tentang kita, tapi ayo bersama Abah kita tata hati kita. Betul? Dudukmu, diammu, semua adalah Allah. Denyut nadimu, detak jantungmu, desah nafasmu, gerak langkahmu. Ini nata hati namanya ya. Gerak langkah kita semua Allah kita rasakan. Kalau enggak digerakkan Allah, kita tidak akan bisa bergerak. Denyut nadimu, detak jantungmu, desah nafasmu, hidup matimu. Betul? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil. Sholatmu, ibadahmu, betul enggak? Hidup matimu karena, artinya karena Allah itu apa? Dikasih untuk, bukan. Karena itu artinya kamu dan aku sholat karena disolatkan oleh Allah. Jangan merasa kita yang punya kemampuan sholat. Kita sholat merasa saya sholat karena disolatkan oleh Allah. Kalau saya nggak disolatkan oleh Allah, tak bisa saya sholat. Maka bersyukurlah ketika kamu bisa sholat karena disolatkan oleh Allah. Betul apa betul? Kamu bisa ibadah. Apa itu ibadah? Semua akan menjadi ibadah kalau kamu merasa apa yang kamu kerjakan itu adalah semata karena Allah yang menggerakkan. Wallahu laqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kamu kerjakan. Hari ini kamu bekerja, yang ngangkut itu semua itu jadi ibadah kalau kamu merasa Allah yang mempekerjakan kamu itu. Betul apa betul? Nah, ini nata hati. Kita nata, jangan merasa diri ini hebat. Jangan merasa lebih hebat dari orang, jangan. Jangan pernah kamu memandang rendah orang lain. Ya. Kalau kamu ingin melihat karakter orang, kalau orang itu dimuliakan, dia merasa hebat dan malah merendahkan orang lain, itu tandanya karakter orang itu tidak baik. Tapi semakin kamu disanjung, semakin kamu dimuliakan, kamu harus semakin andap asur. Apa andap asur? Bener ya? Rendah hati. Setuju ya jamaah? Hidup jamaah manaqib. Iya Madinah. Ini ngaji. Tidak usah mikir surga. Bukan milik kamu, kok kamu pikirin. Surga itu milik siapa? Milik Allah. Serahkan saja kepada Allah. Yang penting kamu ibadahlah semata-mata karena Allah. Karena kamu dan aku diciptakan oleh Allah. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, untuk mengabdi kepada Allah. Jadikan solatmu sebagai wujud pengabdian. Jangan kau jadikan solat kamu semata-mata mengejar pahala dan surga Allah. Rugi kamu itu. Ya banda? Ya banda? Rugi.
Orang sholat bukan sholat karena kamu sholat rugi. Sudah tahu orang sholat sudah jelas pahalanya sudah jelas. Untuk apa lagi kamu cari pahala? Kembali kepada tujuan Allah menciptakan kamu untuk apa? Untuk mengabdi. Maka jadikanlah sholat kamu itu sebagai kendaraan kamu untuk mengabdi kepada Allah. Jangan kau jadikan sholat kamu kendaraan untuk menggapai surga dan pahala. Jangan. Tapi gunakan sholat kamu itu sebagai kendaraan untuk menggapai cintanya. Betul nggak gitu? Betul apa betul? Nah ini namanya naik kelas. Kalau sholatnya nyari pahala sama surga terus, ya kelasnya di situ terus lah. Ngaji bertahun-tahun kelas nggak naik-naik. Sholat rajin ya, biar selamatlah hidup, biar masuk surga. Itu namanya nggak naik-naik kelas itu. Apa tidak boleh? Boleh saja. Masa mau di kelas itu saja? Naik kelas. Kalau sudah naik kelas berarti naik Artinya apa? Naikkan keimanan kamu itu. Jangan di kelas itu saja. Artinya ada kelas syariat, kelas tarekat, kelas hakikat, ada kelas makrifat. Dulu ngaji itu kok kumpul lagi perempuan, ya mending gak kumpul sama kambing. Gimana mau dipisah? Wong bawa anak, coba kalau dipisah, yang satu ikut emaknya, yang satu sama bapak. Sudah tiga-tiganya ikut emaknya, nggak mau sama emak aja, hanya nangis di situ. Gelisah, nggak jadi ngaji, ya nggak, biarin lah. Sama dengan anak muda ya. Saya kemarin malam minggu ceramah bilang, ya kalau pemudanya narkoba susah sebagai orang tua, negara bilang mau jadi apa negara ini kalau pemudanya pada narkoba, kalau pemudanya pada arogan, apa, tawuran, selalu negatif perbuatannya, mau jadi apa masa depan negara ini? Giliran ada satu anak muda bangkit mau jadi calon wakil presiden, dipermasalahkan. Harusnya bangga kita, menjadi motivasi buat yang muda-muda, bahwa yang muda juga diberi kesempatan oleh negara, kan gitu. Ini bukan kampanye loh ya, ini fakta, supaya kita tidak terbawa arus, ya, arus orang yang tidak senang menjelekkan, kadang bully, kadang dibully. Jangan, ini bagian dari anak muda yang dia sudah mengorbankan masa mudanya. Maaf nih, saya jelas-jelasan aja ngomong ya. Saya tidak kampanye, saya nggak dibayar, saya bukan jurkam. Ini jelas-jelas saja, biar kamu tidak ikut-ikutan, nggak ikut-ikutan jelekin, tidak ikut-ikutan sesuatu yang benar, kok malah disalahkan. Ya apa tidak? Setuju nggak kira-kira? Betul? Saya tidak nyuruh kamu milih, oh terserah, itu hak kamu. Saya cuma menceritakan apa yang benar, katakan itu benar. Coba kayak model siapa tuh yang calon wakil presiden? Mas Gibran. Coba Mas Gibran masih muda, anak presiden lagi, dia mau keliling luar negeri tidak pulang-pulang bisa, dia mau seneng-seneng bisa. Tapi coba kamu lihat, setiap hari dia jalan kampanye, sebenarnya kasihan kalau saya ngelihat itu. Betul kan, capek dia, hanya dibuat seneng-seneng, istri masih muda, ditinggal-tinggal. Kemarin ke tempat apa saya pulang, kadang kasihan saya melihat. Justru yang muda-muda jangan, wah anak baru kemarin sore sudah. Abah tuh merintis pengajian dari usia 21 abah itu. Kawin usia 21. 21 saya kawin. Coba saya usia 60 baru kawin, tak punya 5 saya. Ayo coba. Saya usia 65 baru kawin. Hah? Nah kalau usianya 80 tahun, cuma berapa tahun? Tidak sampai saya punya 5. Tapi saya jangan 80, 100 tahun lebih saya. Tapi tetap awet muda gitu. 100 tahun kalau begini. Aduh. Barang saya mana ya gitu. Paham maksudnya?
Betul. Justru mumpung masih muda, bangun dan bangkit demi bangsa dan negara ini. Itu baru benar. Coba kalau usia 65 abah baru kawin, tidak punya anak 21, abah anak apa 21. Nah sekarang kalau masih nambah, masih sanggup. Kali mau daftar lewat Abi Rahman tuh. Ntar masih ada yang siap itu. Betul apa betul? Justru yang tua-tua ini kalau ada anak muda bangkit dalam kebaikan, dukung dia. Betul nggak itu? Ini fakta. Kadang saya lihat di buku harusnya syukur, harus support, kasihan. Bukan support, bukan harus memilih. Soal memilih terserah, tapi support ketika anak muda itu bangun dan bangkit untuk bangsa dan negara ini. Apa lupa kata Rhoma Irama itu? Hayo generasi muda, putra putri bangsa, singkirkanlah selimutmu, bangun dan bangkitlah, bersihkanlah pakaianmu, pandanglah ke muka, masa depan bangsa ada di tanganmu. Tangan siapa? Anak muda. Tonggak-tonggak tua, di situ namamu. Coba renungkan itu. Coba renungkan itu. Berarti tidak ngada dengerin lagunya Rhoma kali ya. Ya. Ini perlu dipopulerkan lagu Rhoma itu. Biar yang bully-bully itu biar berubah. Coba renungkan itu. Jadi pejabat yang takwa. Jadi seniman, jadi nelayan yang takwa. Jadi pedagang yang takwa. Jadi petani, jadilah banser bertakwa. Jadi apapun yang selalu bertakwa. Nah kalau pemudanya sudah seperti ini, negara ini kan menjadi negara yang kuat. Betul? Saya ngomong begini bukan kampanye, nanti salah tafsir lagi. Terserah kamu milih siapa, tapi ketika ada tetangga kamu, teman kamu, saudara kamu, anak kamu mau bangkit untuk kebaikan, support dia, jangan tanggung-tanggung. Iya apa enggak? Dulu sama abah perawalan mimpin pengajian itu, mimpin dikir, wah sama anak baru kemarin sore sudah mengatur orang tua. Bukan mengatur, tapi menjadi contoh. Iya apa enggak? Menjadikan contoh. Hai kaulah muda, kau punya potensi. Kaulah muda, kau punya kreasi. Terus saya juga lupa karena saya sudah tua. Jadi yang muda itu harus hafal itu. Nanti kalau mau masuk di pondok abah, mau tahun depan kan buka sekolah, ada syarat, hafalkan lagu generasi muda dulu gitu. Hidup jamaah manaqib. Ini urukan belum selesai ya, masih kurang. Ayo pasukan sorban jalan ya. Saya juga mau nyumbang dulu deh. Saya nyumbang 10 juta, tapi ini ada baru 5 juta. Yuk. Tadinya saya mau nyumbang 5 juta karena katanya urukannya belum selesai. Udah saya ikutan dah jadi 10 juta. Ayo ikutan juga biar sedikit-sedikit. Ayo dipencet depan saya lagi ada lagi yuk. Yuk sini jangan numpuk. Petugas sini dulu. Lewat depan panggung saya nih. Yuk tata dulu yuk. Di Umi Aton tuh ada 4 juta itu. Ada yang bawa lagi nggak 1 juta? Tambahin dong biar nggak punya utang saya.
Ya udah tambahin 1 juta. Pas jadi 5 juta. Udah tambahin. Siapa aja yang mau nambahin dah. Enak kalau banyak gini ya. Saya tuh punya paman, punya saudara kalau datang ke tempat saya, di jalan nih sambil jalan nih. Ibadallah rijalallah agisunna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanadha bi fadlillah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyidini khalisna minal balwa'i ya Allah wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wansuru lillah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyidini khalisna minal balwa'i ya Allah sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amri qasadnakum fasudu azmakum lillah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyidini khalisna minal balwa'i ya Allah faya rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asa tahdi bisyarati wa yasfu waqtuna lillah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyidini khalisna minal balwa'i ya Allah bikasfil hujbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyidini khalisna minal balwa'i ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyidini khalisna minal balwa'i ya Allah bil barakah wal karamah syabdul qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidnillah waridallah amin 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 ya Allah rabbal alamin bil barakah wal karamah syabdul qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidnillah waridallah amin 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 amin
Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih, biar ada bekasnya ya. Tuh diuruk itu. Saya di WA dikirim videonya ke Abah. Tengah malam masih kerja. Emak-emak di situ, Abah I love you, ya I love you juga lah. Biar semangat ya. Jadi saya nggak punya utang ya. Ini pas 10 juta itu. Nah, cinta itu tak pernah berharap. Ya. Cinta sejati abadi dalam segala kehidupan. Cinta dapat menembus jarak, ruang dan waktu. Cinta tak pernah berharap, tapi cinta selalu ingin memberi. Di mana ada kesulitan, cinta akan datang memberikan kemudahan. Jadi kalau suami kamu cinta kepada kamu kok tambah dibikin sumpek, katanya cinta. Cinta itu selalu memberikan kesenangan. Di mana ada penderitaan, cinta akan datang memberikan kebahagiaan. Betul.